Assalamualaikum teman-teman semua, Sarli di sini dan masih dalam program Ada Apa? Seperti biasa kita selalu membuka Q&A mingguan dan untuk minggu ini kita mengambil pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yaitu Kak Sarli, gimana caranya agar tetap produktif saat sedang libur sekolah atau libur kuliah? Nah, karena pertanyaan ini yang paling banyak persamaannya dengan situasi dan kondisi mayoritas kita sekarang, jadi pertanyaan ini kita pilih untuk dibahas secara eksklusif di video Ada Apa minggu ini. Untuk itu, ini dia 5 Rules of Productivity atau 5 aturan untuk tetap produktif yang boleh banget teman-teman coba terapin. Rules yang pertama adalah stop mencari validasi eksternal. Karena itu nggak akan ada endingnya teman-teman, nggak akan ada habisnya. Justru yang terjadi adalah kita sibuk dengan penilaian orang. Kita baru mau berbuat baik saat mendapat tepuk tangan dari orang. Kita baru mau jujur saat dilihat orang. Kita baru mau on time atau disiplin pada diri sendiri saat mendapat pengakuan orang. Padahal yang paling tahu siapa kita, value atau nilai yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, bahkan goal atau target yang sedang kita kejar adalah diri kita sendiri. Well, kalaupun ada yang lain, mungkin circle pertama kita kali ya. Orang-orang terdekat yang memang punya goal, value, dan spirit yang sama. Nah, ini berkaitan erat dengan rules yang kedua, yaitu kitanya berani menetapkan target yang clear. Target atau goal yang kita buat harus clear teman-teman, harus jelas. Bukan sekedar ingin menjadi orang sukses misalnya. Bedah lagi, apa definisi sukses bagi kita? Bagaimana mengukur kesuksesan versi kita? Apakah ukuran finansial misalnya, posisi atau jabatan mungkin, keterkenalan, pengaruh sosial yang dimiliki, kebermanfaatan? Sekali lagi, ini bukan tentang benar salah ya. Namun, semakin clear kita bisa mendefinisikan goal kita, maka semakin gampang kita melakukan rules yang ketiga, yaitu filtering atau menyaring. Saring aktivitas yang akan kita kerjakan, menyaring dengan siapa kita bergaul, menyaring buku-buku yang akan kita baca, dan yang paling penting, menyaring informasi yang masuk. Nah, teman-teman, harus kita akui bahwa kita sekarang hidup di era yang informasi itu bisa beredar dengan sangat cepat. Internet of Things membuat kita bisa menemukan nyaris informasi apapun. Dari yang paling baik hingga yang paling buruk, dari fakta hingga hoax, dari konten bagus yang menginspirasi nih misalnya, hingga konten sampah yang mendegradasi, semuanya ada di melting pot yang bernama sosial media. Untuk itu, kemampuan kita memfilter mana informasi yang memang sejalan, penting, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, saat ini menjadi skill yang amat sangat dibutuhkan. Teman-teman bayangkan nih, dalam sehari kita punya 24 jam, sama nih. Terus kepotong tidur, kepotong istirahat, kepotong makan, kepotong bersih-bersih, sosialisasi, ibadah. Maka jam belajar, jam kerja, dan berkarya kita mungkin hanya 8-9 jam. Maksimal 10 jam dalam sehari deh. Pertanyaannya, kenapa ada yang kemampuan atau soft skill-nya bagus banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang pengetahuannya luar biasa dalam dan tajam dalam bidang tertentu, dan ada yang nyaris mediocre atau rata-rata. Oke kalau dalam banyak bidang, nyatanya juga dalam bidang yang sangat sempit dan terbatas. Ternyata jawabannya adalah karena kita memfilter atau tidak informasi yang masuk. Terdengar sepele memang, tapi luar biasa teman-teman. Informasi yang masuk inilah yang akan memfeeding mindset kita. Informasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar sehari-hari inilah yang akan membentuk cara kita berpikir, yang akan kita diskusikan sehari-hari, berubah menjadi action, action jadi habit, habit jadi karakter. Dan saat dia jadi karakter nih, well, that's us. Itu adalah kita. Contoh, di pikiran dan hati kita sebetulnya kita lebih condong pada kejujuran sih, tapi dalam keseharian kitanya suka mencuri. Ya, kita adalah pencuri. Kita sadar betul bahwa disiplin dan rajin itu penting misalnya. Tapi sehari-hari hobi kita adalah leye-leye dan rebahan berlebihan. Then, shut up, kita adalah pemalas. Kita tahu misalnya bahwa membicarakan orang itu nggak baik. Tapi kebiasaan kita adalah menonton gosip dan bergosip. Maka faktanya, kita adalah penggibah. Karena manusia baru bisa dinilai saat kita sudah berucap dan berlaku. Apalagi kalau perilaku kita dilakukan secara berulang-ulang, alias menjadi kebiasaan. Maka wajar saat kita sering mendengar istilah kita adalah habit kita. Mengubah diri adalah mengubah kebiasaan.
Nah, ternyata awal mula mengubah kebiasaan itu adalah dengan memperhatikan informasi yang masuk ke dalam otak kita. Karena ternyata cara kerja otak adalah menerima apa saja yang masuk. Maka memastikan bahwa kita memfilter, menyaring, memilah, dan memilih informasi yang sesuai dengan target, goal, serta visi kita adalah aturan produktivitas yang nggak bisa enggak, teman-teman. Sekalipun ini sedang liburan atau masa libur sekolah dan kampus, aturannya tetap sama, boleh jadi intensitasnya saja yang berbeda. Tips yang keempat adalah menjaga kesehatan. Teman-teman, menjaga kesehatan ini memang terdengar sepele, apalagi bagi kita yang saat ini masih dikaruniai tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang masih bisa bekerja secara optimal. Namun, justru menjaga kesehatan ini adalah salah satu investasi terpenting saat kita muda. Nah, yang namanya investasi, maka return-nya akan kita dapatkan bukan sekarang ya, namun nanti setelah diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu, sama dengan kesehatan. Menjaga kesehatan ini bagi Sherly, hulunya ada 3, yaitu makan makanan bernutrisi, olahraga yang rutin, dan positive mindset. Untuk asupan gizi, Sherly agak milih di protein, vitamin, serta karbohidrat sebagai 3 sumber utama nutrisi sehari-hari. Nah, untuk melengkapi sumber nutrisi dan menjaga kesehatan, salah satu yang sering kita masyarakat Indonesia lakukan adalah dengan minum susu, salah satunya adalah susu kambing. Susu kambing punya banyak banget manfaat, teman-teman. Mulai dari menyehatkan saluran pencernaan, meningkatkan sistem imun, mengobati gangguan pernafasan, bagus juga untuk tulang dan gigi, meningkatkan produksi ASI bagi ibu menyusui, dan bagus untuk para pengidap penyakit diabetes. Nah, teman-teman, sekarang udah ada susu kambing dalam bentuk bubuk. Salah satunya adalah Molly, yang udah dikemas dalam bentuk sachet-an begini, teman-teman. Jadi gampang, praktis dibawa kemana-mana, dan yang paling penting, tetap menjaga kualitas nutrisinya. Molly tersedia dalam 3 pilihan rasa, teman-teman. Ada rasa original, rasa vanilla, dan rasa coklat hazelnut. Ingat susu kambing, ingat Molly. Terakhir, aturan yang kelima adalah cari circle yang positif. Ini udah sering banget sebetulnya kita bahas, bahwa kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pilihannya hanya ada 3. Kita menemukan circle positifnya. Kalau ternyata di sekitar kita nggak ada, maka kita ciptakan circle positifnya. Atau yang ketiga, kita cenderung dibentuk oleh lingkungan, situasi, dan kondisi sekitar. Syukur kalau lingkungan kita baik, atau minimal nilai-nilai serta standar moral yang dipegang masih baik. Bagaimana kalau justru sebaliknya? Karena tidak semua orang dikaruniai support system yang baik. Maka circle positif itu harus dikejar dan diupayakan. Karena saat kita bergaul dengan 5 orang pencuri, ya kitalah pencuri ke-6. Saat kita berkumpul dengan 5 orang berintegritas, maka kita adalah orang berintegritas ke-6. Setidaknya, cara berpikir kita mulai terbiasa dengan itu. Nah, untuk itu, karena kunci produktivitas itu adalah 3, goal, habit, dan konsisten, yang ketiganya ada dalam kontrol kita, teman-teman. Maka memastikan bahwa kita dilingkupi oleh circle yang punya irisan di ketiganya adalah cara agar kita tetap on the track. Sekalipun saat ini kita sedang libur sekolah atau libur kampus. Oke teman-teman, itu dia 5 aturan produktif dari Sherly dan tim. Komen di bawah kalau teman-teman punya aturan tambahan lain atau insight lain ya. Sherly yakin itu akan sangat membantu teman-teman lain yang saat ini sedang berusaha membentuk habit-habit produktifnya. Yang jelas, naik turun semangat adalah hal yang wajar banget. Salah itu biasa, gagal itu adalah pembelajaran. Yang paling penting justru adalah kita tahu sampai mana batasannya dan kapan harus kembali on the track. Tetap produktif untuk kita semua. And I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.